Sancho. Haaland's volley is beautiful beyond compare. World class. What a super strike from Erling Haaland. This boy has... Berakhir sudah. Teka-teki Erling Haaland akan berlabuh ke klub mana? Manchester City telah mengonfirmasi Haaland akan bergabung dengan mereka di bursa transfer musim panas 2022. The Citizen sepakat membayar klausul rilis bomber Borussia Dortmund tersebut senilai 51 juta euro. Striker subur asal Norwegia itu menjadi aset panas yang menarik minat banyak klub top Eropa sejak mengorbit di kancah Liga Champions bersama Red Bull Salzburg pada 2019 dan memutuskan untuk bergabung ke Borussia Dortmund setahun setelahnya. Kesuburannya dalam mencetak gol tentu sangat diinginkan oleh pelatih manapun. Setelah menghabiskan 2 musim di Signal Iduna Park, Haaland akan melanjutkan karirnya di Liga Inggris. Liga tercepat, terpanas, dan yang paling keras di dunia saat ini. Akan tetapi, apakah kalian yakin Erling Haaland akan tajam di tanah Britania setelah apa yang akan kita bahas di sini? Lantas, bagaimana Erling Haaland tumbuh menjadi bomber yang begitu menyeramkan? Apakah ia mampu kembali tampil tajam di Liga Premier Inggris? Simak kisah dan penjelasannya. Следим дальше. Холланд. Хорошей позиции. Принимает мяч. И какой мяч еще! Он вбивает ворота! Вот это удар! Erling Braut Haaland lahir pada 21 Juli 2000 di Leeds, Inggris. Meski lahir di Inggris, ia berkebangsaan Norwegia. Haaland bisa lahir di sana karena ayahnya Erling Haaland saat itu bermain sepak bola untuk Leeds United. Sang ayah bermain di klub itu pada musim 97 hingga 2000 sebelum akhirnya hengkang ke Manchester City dan bermain di sana hingga tahun 2003. Bakat Haaland sebagai atlet memang sudah terlihat sejak kecil. Pada usia 5 tahun, dia menciptakan rekor lompat jauh dengan lompatan 1,63 meter. Rekor itu, menurut media Norwegia Dagbladet, diciptakan Haaland pada 22 Januari 2006 di sekolahnya. Meskipun tercipta bukan di kompetisi resmi, menurut mereka, capaian Haaland itu tercatat di dalam buku rekor atletik dunia dan disebut masih bertahan hingga saat ini. Bakat Haaland di bidang atletik ternyata diturunkan dari ibunya, Gry-Marita, yang merupakan juara heptathlon nasional Norwegia pada era 1990-an. Jadi, tidak mengherankan kalau Haaland tumbuh sebagai seorang yang mencintai olahraga. Haaland kecil, bermain bola tangan, atletik, skill lintas alam, dan tentu saja sepak bola. Erling Haaland bahkan menekuni dunia atletik dan bola tangan hingga usia 14 tahun. Tentang sepak bola, tentu saja ia mulai tertarik karena melihat profesi sang ayah sebagai pesepak bola profesional. Berdasar pada kecintaannya terhadap olahraga dan sepak bola, Haaland kecil pun memutuskan untuk fokus menjadi pesepak bola ketika berusia 6 tahun. Hal itu pun tentu didukung penuh oleh keluarga, terutama oleh sang ayah. Kemudian, Haaland bergabung dengan sebuah tim lokal di Norwegia, yakni Bryne Football Club. Dipilihnya Bryne karena klub tersebut juga merupakan tim di mana ayah Haaland memulai karir sebagai pesepak bola. Jadi, walaupun Haaland lahir di Inggris, namun ia memilih klub asal Norwegia tersebut untuk memulai karir sepak bolanya. Selama memulai karirnya di Bryne, Haaland memperlihatkan tekadnya yang ingin terus berkembang. Ia mungkin menjadi salah satu pemain yang paling gigih di usianya kala itu. Setelah beberapa tahun menimba ilmu di akademi, melihat usaha, perkembangan pesat, dan bakatnya itu, Haaland yang baru berusia 15 tahun
langsung masuk ke dalam skuad utama Bruyne pada 2015 sebagai pemain cadangan. Tetapi, luar biasanya, ia mampu tampil lebih dari sekedar pemain pelapis. Pada musim pertamanya, ia langsung menjelma jadi mesin gol bagi Bruyne. Dari 14 kesempatan bermain, Haaland mampu melesakkan 18 gol, modal bagus untuk seorang striker muda. Dipandang sebagai remaja yang begitu berbakat, Haaland langsung mendapat kesempatan untuk bermain bersama timnas Norwegia. Di level usia 15 tahun, Haaland tanpa kompromi langsung tunjukkan diri sebagai yang terbaik. Dia lagi-lagi menjadi bomber yang diandalkan untuk mencetak gol di level timnas junior. Sejak saat itu, namanya mulai sering diperbincangkan di Norwegia. Dia dikenal sebagai remaja yang gemar mencetak gol dan disiapkan sebagai salah satu masa depan timnas Norwegia di masa mendatang. 2 tahun bermain di tim senior Bruyne membuat salah satu tim papan atas Norwegia, Molde, tertarik untuk mendapatkan tanda tangan penyerang potensial tersebut. Molde, yang saat itu masih ditangani legenda Manchester United, yakni Ole Gunnar Solskjaer, pun akhirnya mendapatkan Haaland di bursa transfer musim dingin 2017. Ketika itu, usianya masih 16 tahun. Mitt navn Erling Braut Haaland. Jeg spilte for Bryne. Di musim pertamanya bersama Molde, bisa dibilang tidak begitu baik. Haaland hanya mampu mencetak 4 gol dalam 20 laga. Ketika kali pertama datang ke Molde, Haaland memang masih begitu kurus dan krempeng. Kemudian, Iris Stensel selaku tim gizi Molde berupaya membentuk tubuh Erling Haaland menjadi proporsional. Diakuinya, ia tidak menggunakan obat-obatan apapun dalam 15 bulan program pembentukan badan dan penggemukan otot. Hanya dalam 15 bulan saja, berat badannya bertambah 12 kg, yang bertambah sebagian besar adalah otot. Erling Haaland berubah dari bocah kurus menjadi remaja dengan bentuk tubuh ideal. Ruben Gabrielsen, rekan setim Erling Haaland ketika masih di Molde, mengaku kaget melihat perubahan temannya itu. Padahal, dulu ia sempat meremehkan karir Haaland. Waktu pertama kali dia datang ke Molde, Erling Haaland bertubuh mungil, cenderung mengemaskan ketimbang menyeramkan seperti sekarang. Saya sempat meremehkannya dengan mengatakan, "Ya, oke, kamu bisa bermain di Norwegia, tetapi tidak di negara Eropa lainnya." Lalu, dia tiba-tiba sakit dan cedera. Haaland menghilang cukup lama, dan ketika kembali, dia sudah tumbuh besar dan kekar. Di sesi latihan, dia membunuh hampir semua pemain. Lebih dari itu, Haaland juga diketahui meniru kebiasaan Cristiano Ronaldo, seperti meniru pola makan, istirahat, dan etos kerja sang mega bintang menjadi patokan baginya. Ya, Haaland mengakui Ronaldo sebagai sosok panutannya. Dia banyak belajar dari bintang asal Portugal tersebut. Sama halnya seperti Ronaldo, Haaland juga selalu berlatih lebih keras dan ingin terus berkembang. Kommer Hestad igen. Haaland, och så är det Haaland som ställer Molde foran 2-1. Pada musim keduanya bersama Molde, barulah Haaland menunjukkan kehebatannya. Di musim itu, ia mampu menyumbangkan 16 gol dari 30 pertandingan yang menjadikannya pencetak gol terbanyak klub saat itu. Inlägg där, det står i kön. Fantastiskt. Di akhir musim, ia juga mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik Liga Norwegia. Så sticker det Braut Haaland, och här ska han sätta sin andra. Det gör han! For en spiller som
Haaland juga berterima kasih kepada sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer yang berjasa besar dalam membentuknya sebagai bomber mematikan. Menurut Haaland, Solskjaer adalah pelatih yang mengajarinya cara untuk menjadi penyerang tajam. Saya mengingat momen saya sewaktu di Molde dengan sangat baik. Sebelum pertandingan menghadapi Brann, saya dan Solskjaer berlatih di depan gawang. Dia mengajari saya untuk tetap tenang, memperhatikan situasi di lapangan, dan memahami kemana bola akan diumpan. Solskjaer memiliki segalanya untuk mengajari saya hal-hal seperti ini, ujar Haaland kepada Eurosport. Momen kehebatan Haaland ketika di Molde yang paling diingat adalah ketika Haaland mencetak 4 gol saat melawan pimpinan Liga Norwegia yang tidak terkalahkan, Brann, dalam 21 menit pertama pada Juli 2018. Momen itu luar biasa. Selama 2 tahun membela Molde, Haaland tercatat mengoleksi 20 gol dan 6 assist dari 50 pertandingan. Berkat performa impresifnya itu, Haaland pun diboyong oleh tim yang lebih besar, yaitu Red Bull Salzburg, pada jendela transfer musim dingin Januari 2019, ketika dirinya masih berusia 18 tahun. Ia hengkang dengan harga sebesar 8 juta euro. Menariknya, sebelum memutuskan untuk bergabung dengan Salzburg, ternyata Haaland sudah didekati oleh Juventus dan Bayer Leverkusen. Tetapi, dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Haaland justru bergabung dengan klub asal Austria tersebut. Keputusan Haaland pindah ke Salzburg tampaknya berjalan lancar dan mungkin bisa dikatakan tepat. Sebab, di klub tersebut, nama Erling Haaland semakin melambung tinggi hingga dirinya dipanggil timnas Norwegia U20 dan senior. Haaland yang bergabung di timnas Norwegia pada Piala Dunia U20 2019 di Polandia lagi-lagi menggegerkan dunia setelah ia mampu menceploskan 9 gol dalam kemenangan 12-0 Norwegia atas Honduras. Hauge, great move, great goal, Haaland 1-0. It's too easy. It's too easy. Haaland has 4. Pada turnamen itu, ia keluar sebagai top scorer. 9 gol yang dikemas Haaland membuat sang pemain jadi pencetak gol terbanyak dalam sebuah laga di Piala Dunia U20. Fenomenal. Christensen. It's Haaland again. Oh, 9th goal. Pindah ke Salzburg menjadikan Haaland predator muda yang semakin produktif. Ia menjadi yang tersubur di antara pemain muda lain, bahkan para seniornya. Musim 2019-2020 juga, pertama kalinya Haaland bermain di Liga Champions. Bahkan, pada debut UCL-nya, Haaland berhasil tampil perkasa dengan mencetak hat-trick ketika Salzburg menumbangkan Genk dengan skor 6-2. Борец поборолся за мяч, отдает Холланду. Холланд врывается в штрафную. 2-0. 2-0 Эрлинг Холланд. Selama 1 tahun bersama Red Bull Salzburg, Haaland telah menorehkan 29 gol dan 7 assist dari 27 pertandingan. Ia juga sempat mencetak 3 kali hat-trick bersama klub Austria tersebut. Под штрафную. Минамино. Прострел 3-3. Ой-ой-ой-ой-ой, что за триллер. Tidak hanya itu, Haaland juga bantu Salzburg menjadi juara Liga dan Piala Liga Austria 2019. Pada akhir musim, ia juga meraih penghargaan Footballer of the Year Liga Austria.
meski mendapat kontrak selama 5 tahun. Tetapi, Haaland memutuskan hengkang setelah 1 musim berseragam Salzburg. Dengan catatan luar biasanya, tak ayal jika Haaland diinginkan banyak klub top Eropa. Manchester United, Juventus, Red Bull Leipzig, hingga Borussia Dortmund adalah peminat terdepan. Tetapi kemudian, Haaland memilih hengkang ke Signal Iduna Park. Dortmund memenangkan perburuan terhadap pemain yang kala itu berusia 19 tahun dengan menembus klausul rilis dalam kontraknya yang bernilai 20 juta euro. Ia mengabaikan MU yang kala itu adalah klub yang paling meminatinya. Terlebih, Haaland sangat diinginkan Solskjaer, mantan pelatihnya di Molde, yang ketika itu menangani skuad Setan Merah. Haaland sebenarnya pernah mengungkapkan kalau ia tertarik untuk dilatih Solskjaer. Namun, pada akhirnya ia lebih memilih bermain di Bundesliga Jerman dibandingkan Liga Premier Inggris. Solskjaer sangat penting bagi saya dalam mencapai tempat saya saat ini. Tetapi kami menyimpulkan Dortmund adalah opsi terbaik untuk saya. Itulah yang saya rasakan, dan oleh karena itu, pilihannya adalah Dortmund. Bersama Borussia Dortmund, bisa dikatakan adalah pilihan tepat baginya. Sebab, bersama raksasa Jerman, Haaland tumbuh menjadi predator kotak penalti yang begitu disegani. Debutnya bersama Dortmund terbilang fenomenal. Sang bomber mampu mencetak hat-trick dalam tempo 23 menit ke gawang Augsburg di Bundesliga Jerman. Ketika itu, Haaland baru diturunkan pada menit ke-53 atau saat Borussia Dortmund tertinggal 1-3 dari Augsburg. Namun, kehadirannya di lapangan membawa dampak besar dengan membalikan kedudukan dan membawa kemenangan. Setelah itu, Haaland terus tampil perkasa di Bundesliga. Pada musim pertamanya, ia bahkan mampu mencetak 41 gol dan 12 assist dalam 41 pertandingan di semua kompetisi. Pada musim 2020-2021 juga, Haaland menjadi top scorer Liga Champions dengan torehan 10 gol. Luar biasa. Следим дальше. Холланд. Хорошей позиции. Принимает мяч. И какой мячище! Он вбивает ворота! Вот это удар! Haaland sangat cepat, kuat, dan punya insting tajam untuk mencetak gol. Namun satu hal yang lebih penting, dia memiliki kepribadian yang sangat luar biasa. Haaland mampu membuat orang-orang ingin selalu berada di dekatnya. Begitulah kata Jesse Marsch, mantan pelatihnya di Red Bull Salzburg. Now the yellow shirts can come forward. Haaland is in. The angle is tight. Dengan tubuh tinggi besar dan kekar, serta atribut komplitnya tersebut, Haaland tentu adalah predator menakutkan bagi lawan manapun. Meski bertubuh besar dan tinggi yang mencapai 194 cm serta berat 90 kg, nyatanya Haaland mampu bergerak sangat cepat. Itu jelas sangat berbahaya. Belum lagi, kekuatan fisiknya yang kokoh tentu sangat merepotkan bagi bek lawan manapun. Bahkan tak jarang, mereka harus terpental kala beradu fisik dengan Haaland. From Hee-Chan Hwang, Marco Reus has found Haaland, and he's brushed off Upamecano. It's 2-0. An outstanding goal from a young man who is already one of the world's best strikers. Dan jangan lupakan kekuatan tendangan serta insting gol Haaland yang mungkin membuat kiper lawan gemetar.
Haaland. There's one back. Atributnya ini mengingatkan kita kepada sosok Zlatan Ibrahimovic sewaktu muda. Meski bertubuh tinggi besar, Ibra muda juga mampu bergerak dengan lincah. Bedanya dengan Haaland, Ibra memiliki tactical dribble yang lebih baik dari Haaland. Tetapi, soal kekuatan dan ketajaman tidak perlu diragukan. Selama 2 musim lebih membela Borussia Dortmund, sampai saat video ini dibuat, Haaland mampu menorehkan 86 gol dan 23 assist dari 89 pertandingan. Sangat menakjubkan, mengingat catatan golnya mendekati jumlah total bermainnya. Kini, di akhir musim 2021-2022, Haaland telah resmi diumumkan akan hengkang ke raksasa Liga Inggris, Manchester City. Ia akan bergabung pada musim panas nanti dengan biaya 51 juta euro, tetapi menurut data transfer market, total pengeluaran City diperkirakan mencapai 75 juta euro. Sebuah diskon besar bagi City, mengingat nilai pasar Haaland mencapai 150 juta euro. Harga tersebut juga dipengaruhi oleh super agent Mino Raiola yang merupakan agen Haaland saat ini. Raiola ingin kliennya tersebut bisa pindah ke salah satu super klub Eropa semudah mungkin tanpa hambatan biaya transfer besar yang kadang tidak masuk akal di era sepak bola modern. Erling Haaland dikabarkan akan mendapat gaji 400.000 euro per pekan atau sekitar 6,1 miliar rupiah per minggu. Gaji tersebut sama dengan gaji Kevin De Bruyne yang merupakan pemain dengan gaji tertinggi di Etihad Stadium. Bersama Kylian Mbappe, Erling Haaland adalah salah satu mega bintang terbaru mesin gol di era sepak bola modern setelah era Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Namun, apakah Haaland mampu tampil tajam di Liga Inggris? Jika kita melihat gaya permainan Haaland yang cepat dan bertenaga, harusnya ia tidak menemui kesulitan berarti di Liga Inggris, kecuali jika ia mengalami cedera. Faktanya, Manchester City tidak kesulitan mencetak gol. Mereka mampu mengemas 147 gol di semua kompetisi musim 2021-2022, setidaknya hingga saat video ini dibuat. Namun, seperti yang Guardiola akui sendiri, dia harus berimprovisasi karena tidak adanya sosok striker murni sebelumnya. Bahkan Gabriel Jesus ternyata lebih efektif sebagai seorang winger daripada striker. Selesai sudah hari-hari memaksakan Phil Foden, Raheem Sterling, atau bahkan Kevin De Bruyne sebagai false nine. Kini, di tangan Guardiola, ada sosok finisher paling mematikan di sepak bola, dan Haaland seharusnya bisa menambah dimensi serangan Manchester Biru. Di lini depan, bintang Norwegia itu akan menjadi sosok fisik tangguh, tetapi dia juga merupakan penyerang yang diberkati dengan teknik mumpuni dan kecepatan maut. Pada musim 2021-2022, Haaland memang diterpa cedera otot nyaris tanpa henti. Tetapi, kalau dia bisa menjaga kebugarannya, rasanya sulit melihat Haaland gagal mencetak setidaknya 30 gol musim depan. Apalagi, kalau mempertimbangkan dia bakal dilayani oleh salah satu gelandang serang paling kreatif di dunia dalam diri Kevin De Bruyne. Belum lagi, pelayanan premium dari pemain lain sekelas Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Sterling, dan lainnya. Beberapa pandit sepak bola langsung mengecam dengan mengingatkan nasib buruk Zlatan Ibrahimovic di Barca bersama Guardiola. Tetapi juga jangan lupa bahwa Robert Lewandowski mencetak 67 gol dalam 2 musim di bawah arahan pelatih asal Catalunya itu. Dan jangan lupakan juga kejadian yang menimpa ayah Haaland ketika berseragam Manchester City. Bukan tidak mungkin hal itu terjadi kembali. Karena Liga Inggris adalah yang paling keras dari semua liga saat ini. Sangat menarik melihat Erling Haaland bermain di Liga Inggris untuk Manchester City musim depan. Dengan data fakta tersebut, harusnya Erling Haaland bisa tampil tajam. Bagaimana menurut kalian guys?